Ya pemirsa, kita balik lagi di UI Corner dan pastinya juga program yang menghadirkan profil-profil dari direktorat-direktorat dan pasti juga menghadirkan para direktur dan juga para pejabat dari Universitas Budaya Indonesia. Dan kita masih bersama Bu Eva Rusdiana yang pasti juga direktur dari Direktorat Akademik dan Administrasi di Universitas Budaya Indonesia. Dan kali ini, kita juga mungkin ya langsung deh ke pokok pembahasan tadi Bu Eva ya. Nah itu sekarang itu untuk tahap penerimaan ini udah tahap berapa sih gitu, dan mungkin segala macam informasi yang mungkin dibutuhkan sama pemirsa di rumah gitu, karena banyak juga sih yang bertanya atau juga mungkin mengirim WhatsApp ya segala macam. Mungkin Ibu Eva bisa menjelaskan apa aja gitu. Oke, untuk penerimaan kita buka 3 tahap ya. Nah, tahap pertama atau gelombang pertama itu dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Nah, jadi ini kita sekarang masih masuk ke gelombang 1 ya. Nah, kalau misalnya adik-adik nanti mendaftar di gelombang ini, nah kita kasih diskon ya. Diskonnya yang pertama bebas biaya pendaftaran, kemudian yang kedua bebas tes. Nah, tapi bebas tes kita juga melihat rapornya itu bagus nggak nilainya ya. Nah, jadi nggak juga bebas tes tapi nilainya jelek semua kan, tidak mungkin juga ya. Nah, kemudian untuk gelombang kedua kita bukanya dari bulan Juli sampai dengan Agustus. Nah, di gelombang kedua itu kita hanya bebas tes tapi sudah harus membayar biaya masuknya. Dari Juli Iya, Juli ke Agustus. Nah, biaya pendaftarannya itu sebesar 250.000. Nah, kemudian untuk gelombang terakhir atau gelombang ketiga kita buka di bulan September. Nah, jadi adik-adik kalau masuk di bulan September nanti harus ikut tes dan harus membayar. Nah, jadi ini mumpung kita masih di gelombang 1 nggak perlu tes, kemudian nggak perlu bayar 250.000. Jadi ayolah daftar ke Ubudiah gitu. Iya. Lumayan kan 250.000 ya. Apalagi dengan segala keunggulan dan kecanggihan yang dimiliki oleh Universitas Budaya Indonesia ya. Oke. Nah terus Bu Eva, kalau misalnya kan banyak juga nih, terutama kalau di Ubudiah ini ya, mungkin yang dikenal sama masyarakat kelas non-reknya tuh bagus gitu ya. Nah itu mungkin yang membedakan kelas reguler, non-rek dan kelas kelas pegawai ya? Kelas pegawai, kelas karyawan. Ya, kelas karyawan itu dia maksudnya. Nah, mungkin buat pemirsa yang mungkin masih bingung, mungkin bisa sedikit menjelaskan informasinya mereka. Oke, untuk kelas reguler itu kan lulusan dari SMA. Jadi dia lanjut S1 dari lulusan SMA. Nah, itu perkuliahannya seperti biasa, masuknya setiap hari ya. Nah, tapi kalau yang untuk reguler dan kelas karyawan, nah itu mereka lanjutan. Jadi dari D3 lanjut ke S1. Nah, itu sistem perkuliahannya kita 50% tatap muka dan 50% secara online. Nah, jadi tadi yang misal bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah bekerja, nah itu kan lebih mudah. Jadi mereka tidak perlu setiap hari ke kampus. Nah, karena tatap mukanya itu hanya 50% saja. Nah, selebihnya mereka boleh by modul atau e-learning. Tuh, jadi tinggal lihat videonya aja. Iya. Terus kalau misalnya non-rek nih, apa sama dengan kelas karyawan atau gimana? Kalau non-rek sebenarnya hampir sama ya. Nah, cuma bedanya kalau karyawan ini adalah mahasiswanya itu yang memang sudah bekerja. Nah, tapi kalau non-rek kan bisa jadi dia nggak belum bekerja tapi dia lanjutan gitu. Tapi kalau yang karyawan ini memang khusus untuk yang sudah bekerja. Nah, terus juga mungkin banyak juga nih mungkin yang tanya-tanya nih kalau misalnya mahasiswa pindahan gitu. Nah, mungkin kalau untuk informasi mungkin pemirsa juga terutama buat para mahasiswa ya, mungkin yang pernah mengurus segala macam. Nah, mungkin ada yang masih bingung atau juga mungkin berencana gitu untuk pindah gitu. Itu prosedurnya gimana sih gitu kalau misalnya? Nah, kalau untuk pindah, yang pertama kita pastikan dulu bahwa mahasiswanya itu belum DO statusnya. Nah, karena kalau dia sudah DO dari kampus lama, kita tidak bisa terima. Nah, kemudian kampus asalnya juga akreditasinya sudah B. Nah, jadi kalau memang dia mau pindah, dia datang dulu ke kampus kita dengan membawa transkrip. Nah, jadi nanti kita akan lihat dan kita akan konversikan dulu nilainya dan nanti berapa yang diakui dan berapa semester lagi dia harus tempuh di kampus kita. Nah, nanti kalau memang dia sudah setuju, nah baru dia membawa surat pindah dari kampus yang lama. Nah, tentunya nanti membawa surat pindah dan juga membayar biaya sesuai dengan yang telah diatur di sini. Oke. Nah, ada pasal juga menarik sekali ya. Nah, terus kalau mungkin sebelum kita juga mungkin pengen tahu juga ya main goal atau apa cara gebrakan ke depan dari Direktorat Akademik dan Administrasi ini. Nah, terus mungkin seperti mungkin kita lihat di iklan ataupun segala macam itu di brosur. Nah, itu kan Universitas Budaya Indonesia kan banyak program-program seperti
mobility student gitu ya. Iya. Nah ataupun juga apa namanya itu bisa praktek keluar negeri ya dengan sejumlah kerjasama melalui MOU. Nah mungkin Bapak bisa kasih informasi sedikit gitu ya tentang program-program tersebut nih. Iya, bisa. Nah, jadi seperti Pak Armia bilang tadi ya, ini juga sudah tercantum di brosur kita ya. Nah, jadi Universitas Budia ini merupakan universitas swasta terbaik ya yang ada di Aceh, di mana hampir seluruh program studinya terakreditasi, bahkan terakreditasinya B. Nah, selain keunggulannya akreditasinya banyak yang sudah B, kita juga punya program-program terbaik tentunya ya. Nah, salah satu seperti Mobility Student. Nah, jadi Mobility Student ini adalah satu program di mana kita membawa mahasiswa kita ke luar negeri. Nah, yang tahun-tahun yang sudah berjalan kita pernah bawa ke Malaysia dan Singapura. Nah, di sana mahasiswa akan melihat langsung bagaimana misalnya industri ya, itu kalau untuk anak teknik ya. Nah, kalau untuk anak kesehatan rumah sakit yang terbagus lah di luar negeri supaya menjadi pembelajaran juga bagi mereka. Nah, kemudian Universitas Budia itu punya banyak sekali kerjasama dengan berbagai negara ya. Nah, dan itu memungkinkan kita untuk selalu melakukan pertukaran mahasiswa. Jadi mahasiswa dari luar bisa datang ke Indonesia dan juga mahasiswa Ubudiah ya khususnya juga bisa belajar ke luar negeri. Nah, contohnya kayak program ASP ya atau ASEAN Summer Program. Nah, dan itu juga pernah diikuti oleh mahasiswa Ubudiah ke Korea. Nah, jadi mungkin tidak semua kampus ya punya program seperti ini. Nah, kemudian kalau untuk di dalam kampusnya sendiri kita juga punya banyak sekali UKM atau unit kegiatan mahasiswa. Nah, di mana mahasiswa bisa mengembangkan segala hobi ataupun bakatnya. Jadi mungkin adik-adik di SMA yang punya banyak bakat, baik itu menari, bernyanyi, menjadi presenter, bahkan kita di sini punya TV sendiri. Nah, jadi anak-anak yang punya bakat menjadi presenter bahkan bisa magang di TV kita sendiri. Jadi banyak sekali keunggulan-keunggulan yang ada di Universitas Budia Indonesia. Iya, nah itu mudah-mudahan bisa jadi motivasi juga nih buat para pemirsa di rumah yang mungkin jangan bingung untuk mencari tempat kuliah yang oke dengan kerjasama di tingkat internasional maksudnya ya, dan bidang teknologi dan juga kesehatan yang menjadi unggulan dari UI. Nah, terus kalau main goal atau juga pencapaian utama dari DAA dan mungkin yang mungkin yang sekarang menjadi PR yang udah diraih dan yang belum gitu kan. Nah, terus bagaimana langkah-langkah strategi itu untuk mencapai main goal atau juga high achievement itu bagaimana? Nah, kalau pencapaian utama kita kan pasti berpegang ke visi Universitas Budia ya, menjadi Cyber University pada tahun 2025. Nah, jadi main goal kita adalah mengoptimalkan penggunaan sistem informasi. Yang tujuannya kalau penggunaan sistem informasi ini berjalan baik, otomatis pelayanan mahasiswanya juga baik, maka juga akan membantu upaya untuk universitas menjadi Cyber University. Nah, kemudian selain mengoptimalkan sistem informasi dalam berbagai kegiatan akademik, kita juga memperhatikan kepuasan dari pelayanan mahasiswa, pelayanan kita terhadap mahasiswa. Nah, karena kalau pelayanan kita baik, mahasiswa puas, otomatis mahasiswa merasa tidak dirugikan ya kuliah di Universitas Budia. Nah, kalau salah satu strateginya kalau untuk kepuasan mungkin bisa melalui one way tadi. Nah, jadi tujuan kita buat one way adalah memberikan pelayanan prima, kemudian ramah ya, sehingga mahasiswa nyaman kuliah di Universitas Budia. Nah, kalau untuk pengoptimalan penggunaan sistem informasi ya, kita sudah membangun banyak sekali sistem informasi di Ubudiah ya, sehingga mahasiswa bisa mengaksesnya dengan mudah dan dimanapun mereka berada. Nah, mungkin hanya 1-2 ya yang sistemnya lokal, cuma bisa diakses di kampus, tapi selebihnya semuanya bisa diakses dimanapun mereka berada ya, baik by mobile atau menggunakan komputer. Iya, nah pasti juga memang terkenal dengan Cyber University-nya ya. Nah, mungkin terus ada lagi nih mungkin sebelum kita pamit. Nah, pasti juga mungkin dengan segala pencapaian dari DA itu sendiri dan pasti juga ada pembinaan atau juga pelatihan-pelatihan khusus ya untuk para staf akademisi di DA itu pasti ada ya. Iya. Nah, mungkin apa aja sih gitu mungkin. Kalau untuk pelatihan itu otomatis pasti ada. Nah, apalagi untuk staf baru. Jadi setiap masuk staf baru kita pasti buat BIMTEK. Karena kalau kita nggak BIMTEK nanti takutnya pelayanan mereka juga
kurang bagus ya. Nah, kemudian kita juga membuat berbagai pelatihan seperti pelatihan bahasa Inggris. Nah, itu sudah pernah berjalan beberapa kali. Nah, tujuannya untuk apa? Karena kan kita tadi punya program seperti ASEAN Summer Program ya. Kemudian kita juga lagi mempersiapkan perkuliahan di mana mahasiswa luar negeri, nah itu kuliah di tempat kita ya. Nah, jadi kalau stafnya nggak bisa bahasa Inggris, nah pasti kita tidak bisa memberikan pelayanan ya kan. Nah, jadi kita buat pelatihan bahasa Inggris, kemudian kita juga buat pelatihan komputer, pelatihan public speaking, dan juga pelatihan-pelatihan yang lainnya. Nah, tentunya memang selalu kita buat setiap tahun. Iya, nah luar biasa sekali itu atas pencapaian yang dilakukan oleh Direktur DA ya, Pak Evarus Diana, SST NCAP. Dan terakhir nih Bapak, sebelum kita pamitan ya, mungkin ada pesan-pesan khusus gitu untuk pemirsa di rumah, terutama buat adik-adik calon mahasiswa yang mungkin ini belum UN, udah UN atau belum sih? Belum sepertinya. Belum ya. Nah mungkin apa nih pesan-pesan khusus gitu buat para orang tua juga mungkin dalam memilih kuliah untuk anaknya, dan juga terutama buat adik-adik yang mungkin sebentar lagi lulus nih. Langsung aja nih. Pesannya mungkin kalau mau lanjut kuliah, pilihlah universitas yang memang akreditasinya sudah untuk program studinya sudah B ya. Nah, jadi Universitas Subudaya ini merupakan universitas swasta terbaik. Nah, jadi jangan ragu-ragu kalau mau melanjutkan kuliahnya di Universitas Subudaya, karena insya Allah kita selalu berupaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi mahasiswa, dan kita selalu mengupayakan agar akreditasi kita itu selalu baik. Bahkan kita mentargetkan akreditasi kampus kita itu menjadi A. Alhamdulillah. Dan pasnya juga mudah-mudahan juga, apalagi juga mungkin buat pemirsa yang mungkin udah tahu juga ya, apalagi juga didukung dengan fasilitas yang sangat luar biasa ya. Dan juga terbukti kalau perpustakaan Universitas Muda Indonesia juga sudah meraih akreditasi A gitu ya. Iya. Dan lulusan dari kita juga rata-rata semuanya banyak yang sudah bekerja. Iya, dan itu juga menjadi kemudahan gitu. Apalagi juga untuk research tadi, ikatan alumni yang pasti juga mengutamakan dari alumni dan juga adik-adiknya yang masih kuliah pada saat lulus nanti. Nah, terima kasih banyak Bu Eva, dan pastinya juga dengan hadirnya Bu Eva di sini untuk episode kali ini tentang kita membahas segala sesuatu tentang Direktorat Administrasi dan juga Akademik. Kebalik ya, Direktorat Akademik dan Administrasi atau juga DA Universitas Muda Indonesia yang menjadi divisi penting atau juga direktorat penting gitu dalam sebuah universitas, terutama juga Universitas Muda Indonesia. Dan pemirsa, karena kita juga di penghujung gelaran UI Corner untuk kali ini, saya Arben Nasri dan saya Evarus Diana, SSTMKM. Ya, kita berdua mohon pamit, mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Sampai kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.